Ya, shalom, selamat pagi. Boleh sekali lagi sorak-sore bagi Tuhan yang baik. Kita telah masuk pada minggu yang ketiga pada bulan yang ke-9. Dan bulan September adalah menjadi bulan misi gereja. Sehingga saya berharap banyak kepada saudara untuk turut berdoa bagi kegiatan misi, bagi pelayanan misi, baik yang di Malang Raya maupun yang di Indonesia. Terlebih juga pelayanan misi bagi dunia. Saudara bisa mendoakan melalui pekerjaan misi yang dikerjakan oleh Grace Angelica di RRC dan juga bagi Devi Wibisono di Jepang, Osaka. Biarlah doa-doa saudara akan memberikan dukungan atau menghadirkan kekuatan roh atas dua hambanya ini untuk melanjutkan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Demikian juga untuk cabang-cabang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak kurang dari 45 cabang yang Tuhan percayakan pada kita, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian di Sulawesi, dan juga di Bali, NTT. Yalah terus pemberitaan firman Allah akan berkelanjutan sampai seluruh makhluk mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kembali berikan tepuk tangan. Pemberitaan firman Allah melalui media juga hari-hari akhir ini sangat efektif. Saya mendapatkan laporan melalui radio Sejahtera FM yang semakin juga banyak mereka yang disentuh oleh pemberitaan firman Allah melalui radio, melalui laporan-laporan yang masuk bukan saja dari Indonesia tetapi justru dari luar negeri melalui radio streaming. Maka dukung doa juga untuk hari-hari ke depan ini kita akan memperbaiki secara teknis, menyesuaikan dengan aturan dan ketetapan dari pemerintah bahwa pemancar akan segera dipindah ke Poncokusumo di tempat yang lebih tinggi dan membutuhkan perhitungan atau persiapan-persiapan teknis yang lebih baik. Kalau tidak mendukung dana, paling tidak saudara mendukung doa. Memang masih banyak peralatan yang akan kita butuhkan. Pemindahan itu paling tidak akan membutuhkan sedikitnya 250 juta. Tidak ada masalah sebab kita investasi bagi kerajaan Allah. Dan apa yang kita tabur pasti akan kita tuai menerima hidup yang kekal. Mari yang setuju berikan tepuk tangan. Demikian juga pemberitaan firman Allah melalui televisi, baik JTV maupun Indovision. Itu juga menuai begitu banyak jiwa-jiwa. Dan saya mendapatkan kesaksian minggu lalu ketika saya melayani di Jakarta. Ada beberapa orang yang datang kepada saya setelah saya masuk ke ruangan. Setelah khotbah, mereka sepertinya memaksa dirinya masuk, satu keluarga, suami istri, 2 orang anak, dan juga ada ibu dan ibu sendiri, dan lagi ada bapak-bapak datang, dan mereka akhirnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga ada yang menyatakan bahwa selama ini saya tidak mengerti tentang firman Allah yang artinya dia mengalami kelahiran baru. Dia terima kembali itu setelah dia mengikuti tayangan dari live channel 70 melalui program Mata Hati. Ya, itu di Jakarta. Luar biasa, senang sekali katanya. Selama ini saya hanya melihat di televisi wajah Bapak dan kadang-kadang tidak jelas. Tidak jelas. Tetapi sekarang saya melihat sendiri dengan mataku sendiri. Maka izinkan saya Pak, sekarang mau salaman dan boleh toh saya foto? Ya boleh difoto, enggak kalong saya bilang itu ya.
saya semakin diteguhkan bahwa pelayanan multimedia atau media televisi harus terus dikembangkan. Maka kemarin 2 hari ini kami kedatangan 3 teknisi dari Live Channel untuk membantu para petugas multimedia untuk merekam dan yang lebih baik. Baik dari sisi audio, video, ataupun lighting dan lain sebagainya. Ya, dan bahkan terakhir kemarin Budi Suwono ya dengan juk menyatakan bahwa sejak hari ini Mbak tidak akan ada lagi penolakan rekaman dari Surabaya, dari Malang. Ya, kita berikan tepuk tangan. Karena memang ada ya kita kan seadanya ya artinya semampunya untuk merekam. Ada kadang terlalu overlight, terlalu gelap dan sebagainya macam-macam. Tapi saya memberitakan ini bagi saudara bukan hal yang biasa. Tetapi ini hal yang luar biasa karena ternyata efektif banget itu yang namanya radio dan televisi. Dukung dalam doa. Kalau tidak melalui televisi maka Pangeran Kuwait ya Abdullah Al-Sabah tidak akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mendeklar dirinya kepada dunia bahwa dia adalah seorang pangeran dari Kuwait telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak mengatakan itu karena nonton televisi saya loh ya. Tapi karena ada media pekabaran Injil melalui televisi dan akhirnya dia berjumpa face to face dengan Yesus dan dia mendeklar dirinya bahwa dia beriman kepada Yesus. Luar biasa. Sementara ini masih pangeran-pangerannya. Kemudian rojo-rojonya. Mari berikan tepuk tangan. Ini adalah bulan misi, mari kita akan teguhkan kembali maksud kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Tuhan berikan kepada saya temanya yaitu menuju kesempurnaannya. 2012 kita pun Tuhan mau supaya kita hidup semakin berkenan, semakin berkenan. Maka tema diberikan Tuhan menuju kesempurnaannya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Semua berkata, amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi temanya adalah menuju kesempurnaannya. Tuhan mau setiap kehidupan manusia sesungguhnya. Apakah bangsa itu? Siapakah dia, dari suku bangsa apa? Tinggal di mana? Di kota, di desa, di pesisir ataupun di pegunungan? Tinggal di Malang ataukah tinggal di Saul Jajar, di Noyo? Tinggal di Malang, Surabaya maupun New York? Tuhan mau supaya setiap orang itu diselamatkan. Penyelamatan ini bukan sekedar hanya melalui pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah merupakan pintu pertama untuk kita memperoleh seutuhnya keselamatan yang dijanjikan itu. Maka setelah kita mendapatkan pengampunan dosa, kita dilayakkan untuk semeja perjamuan. Kita dilayakkan untuk hadir dalam bait Allah. Kita dilayakkan untuk berdoa, doa kita didengar. Dan kita dilayakkan untuk kita bersekutu dengan Dia. Kita dilayakkan untuk menerima roti kehidupan firman Allah. Tetapi proses terus berlangsung, saudara. Terus berlangsung untuk menuju kepada kesempurnaannya. Saya seringkali mengatakan melalui mimbar ini bahwa tidak cukup kita menjadi percaya. Tidak cukup kita hanya menyebut diri kita Kristen, tetapi menghindarkan diri dari proses penyempurnaan. Menganggap ibadah sudah cukup, berdoa sudah cukup, bahkan saya berani mengatakan pelayanan sudah cukup, tapi tidak pernah mau ada proses melalui hidupnya, melalui ibadahnya, melalui pelayanannya. Begitu saja ada masalah dalam ibadah, dia sudah mulai lari, cari gereja lain. Pelayanan juga gitu, gak cocok sama tim pelayanan, ada masalah, hilang. Menghindari proses. Saya pernah menyatakan melalui mimbar ini bahwa proses itu lebih penting daripada hasil. Amin. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu kembali memaknai kehadiran Yesus dalam dunia ini. Kembali meneguhkan hati, apa sih maksud dan tujuannya Dia datang. Maka sejak mulai Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak Yesus mulai kembali mengingatkan maksud dan tujuan kehadirannya, sejak Yesus kembali menyatakan, meneguhkan kembali maksud kedatangannya dalam dunia, dalam hidup saudara dan saya secara pribadi, maka kemudian timbullah pertentangan. Timbul pertentangan. Pertentangan antara apa? Pertentangan antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Pertentangan antara rencana Allah dan rencana manusia. Maksudku mau jadi Kristen bukan pakai menderita-menderita begitu. Ya. Aku enggak patek suka kalau ada penderitaan seperti itu. Mulai ada pertentangan. Dan pertentangan lebih dalam lagi terjadi dengan apa? Antara maksud Tuhan, antara rencana Tuhan, kehendak Tuhan dengan ego manusia. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, pikirnya Petrus, Simon Petrus, dia akan jadi pahlawan dengan menyatakan, dan ia menarik Yesus ke samping dan menegur bahkan. Ya, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Begitu ada bicara penderitaan, oh tidak, orang Kristen tidak harus menderita. Gereja tidak boleh menderita. Nggak boleh, nggak ada penderitaan. Jadi kalau sampai kita ini menolak penderitaan,
baik tidak setuju dengan penderitaan yang dialami gereja, penderitaan yang dialami oleh hamba Tuhan, penderitaan yang dialami oleh seorang Kristen, berarti saudara sedang menentang rencana Allah. Yang mengerti saja berkata, amin. Aminnya alon-alon tidak masalah, amin. Demikian juga apabila saudara mulai mengalami penderitaan karena iman, karena percaya kepada Yesus, itu berarti saudara tidak bersetujuan dengan rencana Allah dalam hidupmu, di mana Dia punya rencana untuk membawa saudara dalam kemuliaannya, membawa saudara kepada kesempurnaannya. Maka saya akan lebih mengatakan kepada saudara bahwa kekristenan itu bukan agama, tetapi kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Sesungguhnya kekristenan lebih banyak berbicara tentang pembentukan karakter baru. Proses yang dimaksud adalah proses penghancuran ego, keakuan. Di dalamnya ada kesombongan, keangkuhan yang merata dimiliki oleh banyak manusia. Itu mau hancurkan ya. Maka dikatakan dengan jelas bahwa ide yang cemerlang dari Petrus itu dikatakan sebagai bukan ide yang cemerlang lagi, tetapi ide yang membuat sandungan rencana Bapa. Bahkan ide yang dihasilkan oleh pikiran, bukan pikiran Allah, dan tetapi pikiran iblis. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, ini bulan misi, di mana diingatkan misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan kepada saudara karakter yang baru. Mari berikan dulu kembali tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Untuk menjadikan setiap saudara dan saya menjadi yang layak, bahkan yang istimewa untuk hidup bersama dengan Dia. Dan sebelum saudara dan saya akan hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan, saudara dan saya pun dilayakkan untuk hidup di tengah dunia ini sebagai representasinya, sebagai wakil Allah yang hidupnya mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi ada proses. Keakuannya dihancurkan dulu. Iya, pikiran manusianya harus ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Meneguhkan, coba saudara buka dalam 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Atau dimulai pembacaan dari ayat yang ketiga, biar lengkap. 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada apa? Kristus. Ayat ini juga sebenarnya secara transparan, ya, masih bisa memberikan pengertian. Boleh punya pikiran manusia, boleh. Tapi jangan dipakai itu, jangan dikembangkan. Tapi pakailah pikiran Kristus. Jadi boleh punya pikiran manusia, boleh. Kita masih manusia, bukan kelelawar. Ya. Boleh, tapi harus ditundukkan. Ya, harus ditundukkan. Ada, kalau maksudku sih, Yesus saja pada waktu di Taman Getsemani kan juga gitu. Kepinginnya lewat cawan itu kan. Ya, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi.
Masih punya juga pikir, nah aku sih mau menderita, enggak lah. Ya, sorry ya. Tapi begitu ingat rencana Allah, iyalah kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi ini tadi tiba-tiba Tuhan itu seperti membisikkan pada saya tentang kata itu. Sehingga ketika penyembahan tadi saya ngambil pen dan saya tulis kehendakkulah yang jadi. Tekankan itu. Sebab itu adalah kunci berhasilnya proses. Sekali lagi saya menyatakan pada saat kita penyembahan tadi dengan jelas dia membisikkan pada telinga saya. Tuliskan, beritahukan kunci keberhasilan untuk memperoleh kesempurnaan Allah, untuk memperoleh kemuliaan dari Allah, untuk mendapatkan perkenanan Allah adalah kehendakmu lah yang jadi. Secara urek-urek tak tulis supaya tidak lupa. Tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita Yesus. Maka saudara yang dikasih Tuhan dengan sangat tegas, Petrus yang selalu berada paling dekat dengan Yesus. Dia nggak peduli dengan kuat, dia berkata, enyahlah iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, sekaligus ayat ini juga mau mengingatkan kita bahwa pernyataan ini pun adalah pernyataan yang tegas. Bukan dimaksudkan bahwa Petrus itu iblis, tapi pikirannya sedang dikuasai iblis dan mempengaruhi dan membuat perkataan-perkataan tadi itu dengan mengatakan bahwa dengan berani Petrus mengungkapkan pikirannya, tapi bukan pikiran dia, sebenarnya itu pikiran iblis. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sebab dengan menghindarkan diri dari penderitaan, menghindarkan dari rencana Allah, dan apa yang disebut rencana Allah itu juga termasuk penderitaan, maka itu berarti kita sedang menentang Allah, kita sedang menolak rencana Allah dalam hidup kita. Maka dengan tegas dia mengatakan, enyahlah iblis. Maka saudara, kalau hari-hari ini katakanlah ada hamba Tuhan atau bahkan terus terang saja saya, kalau sampai ada orang atau pihak-pihak yang menentang rencana Allah, sekalipun saya tidak pernah mengatakan enyahlah iblis, tapi seringkali tidak harus jalan, tidak harus jalan. Seperti juga true worshipper, saya mengundang itu dan memberikan supaya pemuda di kota Malang Raya ini paling tidak kalau dia ada kesibukannya, mungkin belajar, mungkin ada yang sedang stres, mungkin yang ada di jalanan, mungkin sedang bernarkoba, ya. Begitu ada true worshipper datang dan dia mendengar ada pakai sorak haleluya atau mungkin apa dan sebagainya, paling tidak dia sejenak meninggalkan nyontek ke situ. Oh, apa itu kok ada haleluya itu? Datang dia. Itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Lalu kemudian ada, begitu saya kemarin masih di Eropa, wah saya dapat laporan dari Felicia, begini Pak, bahwa ini tidak setuju Pak, tidak setuju, daripada itu kan lebih baik untuk NICC. Tuh, itu pikiran manusia saudara. Sama dengan korban dari wanita minyak narwastu. Yang dituang buat apa nih boros? Kan lebih baik dijual dan dibagikan. Dibelikan soto dok. Ya, atau soto markeso. Yang belum pernah saya makan itu. Saya cuma banyak jemaat yang ngomong, wah kalau suka soto markeso Pak. Enggak percaya, saya bilang. Enggak percaya, tenang enggak percaya. Makan malam kemarin sama Mas Koirul ngomong lagi, wah Bapak kok makan soto ini? Markeso Pak. Ngomong dok, saya bilang. Gak percaya, enak, gak percaya. Ya, saudara, ditentang itu rencana Allah. Dan saya encourage anak-anak panitia kemarin saya kumpulkan di Pasturi hari Kamis sore. Seharian Kamis sore itu dari pagi, dari doa pagi sampai malam lagi. Saya enggak ada waktu jeda. Dan saya memerlukan untuk mengencourage mereka. Maju terus. Kalau melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan pikirkan uang. Pikirkan Tuhan.
pikirkan rencana Tuhan, maka akan terjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kok takut? Saya sampai katakan pada mereka, Pak Sudi ini pernah jadi ketua panitia, Agus, Vito, Yonatan tidak hadir, tapi ada Yuli ya, Yuli. Pak Sudi pernah jadi panitia, ya 50 juta, 100 juta, 250 juta, 500 juta, 800 juta sering, ya 2,5 M. Toh masih lebih 12 bakul. Amin. Bayangkan 2,5 M waktu PBPA, Pak Sudi ketua BPA Surabaya. Tapi bentukan-bentukan himbauan dari Jakarta untuk kabupaten kota di Jawa Timur nggak segera terbentuk. Lalu datang panitia Jakarta minta saya supaya koordinir Jawa Timur. Saya katakan siap, ini kerjaan Tuhan kok. Dan bukan saya yang bekerja, Dia di dalam saya yang bekerja. Waktu untuk Surabaya membutuhkan 1,5 M. Begitu ketambahan beban untuk itu, saya kumpulkan, itu masih ingat saya Februari tanggal 20, saya kumpulkan semua aktivis dari pamak-pamak kota kabupaten se-Jawa Timur di rumah makan forum. Ya, bukan makan forum. Jadi kalau ngundang supaya hadir itu undangan ke rumah makan, mesti teko. Ya. Dari Malang waktu itu 3 orang datang, wah, dari Kediri, dari mana-mana datang semuanya. Lalu siap, jadi panitia lokal siap. Dah terang-terangan aja. Kira-kira dari anggaran yang ada membutuhkan dukungan yang mana? Ada yang sewa tempatnya, ada yang sound system dan sebagainya. Total kemudian ketambahan 1 M lagi, total 2,5 M. Saya kemudian rapat dengan panitia lokal Surabaya, saya beritahukan pada mereka, Pak Sudi, untuk yang 1,5 M saja sekarang ini Pak, masih masuk nggak sampai 100. Bagaimana Bapak menerima 2,5 M atau tambahan 1 M lagi? Duitnya sopo? Loh gak ero. Kok ndadak tekon barang lah, masuk duitmu toh? Ya duitnya Tuhan Yesus toh ya. Amin. Saya cuma tertawa, ndak saya jawab, ndak saya komentar. Oh ini begini, ndak. Puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, bukankah sudah kukatakan kepadamu, apabila kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40 itu. Saya masih ingat saya sampaikan itu, dan saya sampaikan itu. Itu Yohanes 11 ayat 40. Puji Tuhan. Dan kemudian kami mengadakan pertemuan. Ya, pertemuan pengusaha-pengusaha di Surabaya yang diundang mestinya ada sekitar 250 hadir ya, sekitaran 100 saja di Grand Ocean restoran Jalan HR Muhammad. Di encourage disampaikan visi misi Tuhan ini, pikiran-pikiran Tuhan untuk Indonesia. Ringkas ceritanya, kemudian persembahan. Kalau lihat modelnya orang-orang, aduh sing tak karepno kok gak teko ya, sing duwe pabrik emas kok gak ono ya, sing duwe Mas Pion kok gak ono ya, sing perusahaan iku kok gak ono ya gitu. Teman-teman sempat kecut Saudara. Ya, tak bilang kecut tambah ono gula sithik ya, ben rada legi ya. Puji Tuhan, malam selesai saya suruh ngitung itu yang namanya persembahan. Lumintu 400 juta. Boleh tepuk tangan. Haleluya. Ya, terus terus sampai akhirnya pelaksanaan itu sudah selesai. Pada saat dilaksanakan ada beberapa pengusaha yang datang pada saya, Pak Sudi, kenapa Bapak, kan sudah saya pernah pesani kalau ada proyek-proyek untuk Tuhan yang sekota atau Indonesia, aku teleponan Pak, aku hubungan Pak, Bapak sih lupa, pasti lupa atau teleponnya atau enggak dicatat. Iya enggak terima lupa, wong teleponnya hilang. Apa artinya? Mereka ini siap, meskipun sudah berlangsung sampai 1 bulan sesudah pelaksanaan, persembahan itu masih masuk. Terus kemudian laporan rapat dari 2,5 M semuanya Jawa Timur juga terlaksana dengan luar biasa, masih ada sisa 1,7 miliar.
Saya tidak mengatakan enyahlah iblis, tetapi jangan sekali-kali menentang rencana Allah. Kalaupun sampai rencana Allah yang harus saudara jalani harus mengalami penderitaan, itu sesungguhnya roh kemuliaan sedang ada padamu. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan pernah menghindarkan diri dari proses, dari penderitaan ketika Yesus masih ada dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, maka ini membutuhkan pengertian benar. Dan seperti pujian tadi, Bapak, setinggi langit dari bumi, demikianlah sebenarnya perbedaannya Yesaya 55 ayat 8. Termasuk juga begitu besarnya kasih Allah itu melingkupi bumi ini. Maka biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Penderitaan itu memang harus dijalani. Bahkan ketika harus berbicara tentang penderitaan, Yesus yang tidak pernah berbuat dosa, Yesus yang tidak pernah bersalah itu, saya bawa saudara untuk membuktikan dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8, sekalipun dia anak, ini memberikan keteladanan pada kita. Bahwa dia itu belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita juga yang anak-anak Allah, kita pun harus mau belajar untuk menjadi taat tentang apa yang sedang kita derita. Saudara mesti belajar untuk berkata, lanjutkan Tuhan, lanjutkan Tuhan. Tidak mungkin kalau itu pekerjaannya Tuhan akan membuat saudara tercekik. Enggak mungkin. Pasti ada saat di mana saudara akan menari-nari dan melihat dan menerima kemenangan yang luar biasa dari Allah dalam nama Yesus. Apa saja yang engkau hadapi hari ini, berita ini bukan hanya bagi saudara penginjil, berita ini bukan hanya bagi saudara yang ada di garis depan, yang sedang memberitakan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan resiko dalam pemberitaan firman Allah, bukan. Tapi berita penderitaan untuk menuju kepada kesempurnaannya, ini adalah berita bagi kita semua. Amin. Enggak usah menjadi grogi kalau ada gereja dianiaya. Enggak ada masalah. Sebab memang konsepnya seperti itu. Jangankan kok gereja, jangankan saya. Yesus saja ngalami kok. Amin. Ya, nggak perlu kaget. Bahkan lebih jauh pada poin yang berikutnya, saya ingin mengajak saudara untuk mengerti lebih jauh, lebih kuat ayat 24. Dan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, menyangkal keakuannya, menghancurkan, meninggalkan keakuannya. Menyangkal diri, penghancuran ego, supaya Yesus menjadi nyata dalam hidupmu. Sebagaimana Yohanes Pembaptis pernah mengatakan, aku harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Yang paling berat itu adalah penghancuran ego, keakuan. Apakah bicara hak, apakah bicara reputasi, apakah bicara kepentingan, apakah bicara pendapatku. Kalau sudah dihancurkan marah. Nama baik marah. Saudara ini kasih Tuhan, seperti yang berapa kali saya alami, yang namanya itu tindakan atau penentangan yang kemudian ada mendatangkan resiko buat saya enggak ada masalah. Ya. Dan saya pegang ayat, Tuhan, aku enggak takut kehilangan nyawaku karena Engkau. So, kalau aku takut kehilangan nyawa, aku kehilangan. Tapi kalau aku tidak takut kehilangan nyawa karena Engkau, aku justru mendapatkan. Amin. Ya. Saudara, harus ada penyangkalan diri. Terus ini proses bukan satu kaligus. Sekali tepuk udah jadi, belum. Sekali dayung 2-3 pulau itu terlampaui. Enggak.
Masih hidup kekristenan itu hidup perjuangan yang terus akan mengalami proses. Aku dilawan. Loh, lah jadi kayak iklannya Suzuki. Ya. Shogun dilawan. Ya. Biarkan itu proses terus berlangsung. Mau diinjek-injek dah memang. Ya. Mau dijadikan kaset. Welcome. Amin. Tidak sedikit orang Kristen yang gagal dalam proses penyangkalan diri ini. Karena ada dua hal penting dalam mencapai kesempurnaan itu. Yaitu penyangkalan diri dan pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang coba perlu kembali kita diteguhkan. Karena maksud Yesus datang ke dalam dunia diingatkan kembali. Saya tadi di awalnya sudah mengatakan ketika Yesus mulai lagi menyatakan maksud dan tujuannya, mulai timbul pertentangan antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Kehendak Allah dan kehendak manusia, kemauan Allah dan kemauan manusia, kepentingan Allah dan kepentingan manusia mulai muncul. Ini yang coba perlu dipahami, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan proses ini dihancurkan untuk supaya Yesus itu nyata dipermuliakan. Ketika proses penyangkalan, pembuangan ego manusia dan diri kita itu terjadi, maka Yesus semakin nyata. Dan saya ingin mengatakan pada saudara, Yesus semakin nyata dalam kehidupan saudara, bukan justru pada saat saudara itu bermegah dalam keegoan saudara. Tetapi ketika egomu hancur, justru saat itu Yesus dipermuliakan nyata dalam hidupmu. Diperlakukan begini, ya sudah, apa haknya dihilangkan, ya sudah, enggak apa-apa. Pakai proses pipi kanan, pipi kiri. Kalau diminta jubah, berikan juga bajumu. Kalau diajak 1 mil, jangan 10 mil. Ya, kok diem aja. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini dan kita sekarang sedang melihat perbedaan yang ada. Bagaimana yang ada sekarang loh, saudara pasti nonton televisi ya. Saya tidak bermaksud melecehkan agama lain, tidak. Tapi saudara dengan peristiwa yang terjadi hari ini, itu sebuah pembuktian bahwa ada perbedaan. Ya di mana ada ketersinggungan, ada hanya mungkin soal buku, hanya soal nama. Kalau kita ini bukan saja manusianya sudi, Yesus diinjek-injek, wah dilok macam-macam di gereja ditulisi, maaf nih. Tahun 96 itu ketika saya tengok di situ Bondo, wah yang namanya hancur kursi dan sebagainya, di mimbar ditulis maaf sebelumnya saya maaf, Yesus naik. Kita cuma tertawa, tidak masalah, biarin aja, mau ditulis mau apa, tulisan apa. Sebab dia bisa membela dirinya sendiri. Memang harus nyalami itu. Penyangkalan diri itu harus terus terjadi. Supaya sempurna, supaya nyata perbedaannya. Jadi kalau saudara kemudian di kantor dilecehkan tentang kekristenan saudara, guyu wae. Ngolak kesel-kesel dewe. Terus nanti dia akan tiwas. Gitu ya, tiwas. Ya, sudah tenang aja, biarin aja. Tertawa. Atau terus. Nggak masalah, maka firman kan ngajar, kalau kamu ditempeleng pipi kiri, berikan yang kanan. Jangan kemudian kalau sudah ditempeleng pipi kiri, berikan yang kanan, dan karena pipi itu cuma kiri dan kanan, sekarang gantian gitu. Bukan. Artinya diem saja, plak-plak gitu. Bukan plak-plak, wis ya, saya ganti. Bukan. Haleluya. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan kamu diminta jubah, berikan juga bajumu. Atau kebalik, tidak kan? Atau kamu diajak jalan 1 mil, ajak 2 mil, tidak masalah. Loh, wes, sudah sampai sini toh. Oh, aku sih kuat sambil lagi. Di situ Yesus nyata dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan bahkan bukan hanya proses penyangkalan diri, tetapi dikatakan pikul salibmu setiap hari. Tetapi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan pada hari Rabu doa malam di tempat ini, di mana Tuhan itu mengizinkan saudara mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Makanya toh datang kalau doa malam, datang. Ya, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berikan tepuk tangan. Yang artinya intinya kalau saudara, saya ceritakan lagi khotbah saya Rabu, nanti saudara tidak mau dengarkan sendiri. Saya dorong saudara, termasuk khotbah saya hari Sabtu kemarin itu penting banget. Saya menyampaikan tentang kualitas doa, 7 level kualitas doa. Untuk doa yang dijawab, saya berikan tema jangan salah berdoa. Saudara boleh dengarkan itu. Nanti saudara akan jos. Ya, luput 1 pakai 2, luput 2 pakai 3, luput 3 pakai yang 4, luput 4 5, luput 5 6, luput 7, luput 7 pakai 1 sampai 7. Tapi saya beri jamin kalau sudah sampai level 7 saudara, wah nggak mungkin doa nggak ada yang dijawab, pasti dijawab. Membiarkan dirinya, karena level yang 7 ini adalah saudara tidak berdoa lagi bagi dirimu dalam keadaan engkau sedang susah. Level 7 level 6 itu saudara tidak berdoa untuk dirimu. Saudara sendiri ada di dalam kesusahan, ada dalam kekurangan, tapi kemudian ada ketuk pintu, tuk. Pak, tolong Pak, doakan saya. Loh, doakan aku dewe sorong ini. Tapi ketika saudara mau mendoakan orang yang di mana saudara sedang soro, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Sementara level 7 adalah level yang paling sempurna. Saudara tidak lagi minta kepada Tuhan untuk hal-hal yang lahiriah. Berikanlah kepadaku hikmat pengertian untuk mengenal engkau dengan benar, untuk berikan kepadaku kebijaksanaan, untuk aku dapat menjadi hakim atas umatmu yang besar ini. Firman Tuhan datang kepada Salomo, karena engkau tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan, tidak meminta umur panjang, tapi justru meminta kebijaksanaan, pengertian untuk mengenal aku dan untuk menjadi hakim atas umatku. Aku akan memberikannya kepadamu. Dan bahkan apa yang tidak engkau minta, kekayaan dan lain sebagainya, aku berikan kepadamu. Mari berikan sebentar. Miliki rekaman Rabu sama Sabtu. Amin. Ya, terus maju. Saya tadi kalau maksud hati, mulai kemarin setelah pertemuan tadi malam, sepertinya saya mau khotbah lagi kalau enggak Rebu yang Sabtu. Begitu tadi malam saya dipijet Mas Tri, enggak hadir ya Mas Tri ya. Itu selesai jam 11:30. Dan kemudian saya mulai doa, Tuhan teguhkan firman besok. Tuhan katakan apa? Aku roh, kowe lek arep njiplak sing Rebu atau Setu to. Oh iya. Aja khotbahku, iki lho tak sediakno. Matius 16. Saya baca tadi malam. Klik, ya dapat. Saya berani menyampaikan kepada saudara. Dan Tuhan katakan, kamu kan pernah mengalami itu. Dan kamu masih terus mengalami itu. Sampaikan, aku akan menyertai pemberitaanmu. Supaya gerejaku di kota Malang ini terus mengalami pertumbuhan. Karena merelakan diri saudara dan saya sebagai gereja untuk mendapatkan aniaya. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, penolakan di Gajah Mada 18, kita tidak akan ada di tempat ini. Tetapi kalau kita merelakan diri dengan tulus hati, tetap beribadah kepada Allah nama Yesus, saya percaya Malang Raya dilawat oleh Tuhan.
sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Haleluya. Dan ini saudara merupakan satu proses supaya bukan lagi kasih eros yang ada pada diri kita, hawa nafsu, keinginan, ambisi pribadi. Tapi Tuhan pelan-pelan kikis supaya yang eros jadi Philios. Bahasa lain Philios adalah Philadelphia. Kasih untuk sesama. Jadi bagus loh kalau sudah bikin PT Philadelphia. Tetapi ternyata medit. PT-ne Philadelphia. Tapi wonge proses berlangsung dari yang eros, yang hawa nafsu, yang maksud keinginannya, yang kepinginannya sendiri digeser kepada Philios, Philadelphia. Dan terus berlangsung digeser terus sampai kepada kasih yang agape, kasih ilahi yang merelakan dirinya untuk hancur bagi orang lain. Yang mengerti saja dan setuju berikan tepuk tangan. Dan baru kamu layak mengikut aku. Ya, layak mengikut aku. Karena apa? Ada sesuatu yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Yang dikatakan pada ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow, ini yang kita tuju. Ini yang kita nantikan bersama. Jadi kalau sekarang ada di antaranya saudara yang sedang mendapat perlakuan begini, perlakuan begitu, atau kok begini ya, paling tidak pakai rumusan khotbah Rabu malam. Datang kepada Tuhan, Tuhan pasti akan beri kelegaan. Dan setelah saudara datang dan diberi kelegaan, siaplah menerima kuk yang dipasang oleh Tuhan. Supaya hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Supaya engkau tidak blakrak. Saudara ngerti? Blakrak. Sakarpe dewe. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang mengendalikan sejak saat itu. Ya, luar biasa. Artinya saudara tidak hanya menjadi Kristen karena saudara sumpek supaya lego. Ya. Jadi jangan sampai orang lalu mengatakan kalau sumpek datang pada Tuhan supaya lego. Oh Kristen nek ngono, Kristen sumpek lego. Agama sumpek lego. Tapi sebenarnya setelah saudara mendapatkan kelegaan dari Tuhan, siaplah saudara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Allah, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah sampai digenapkan kemuliaan Tuhan melingkupi bumi. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus. Saudara pagi hari mendapat sesuatu. Kalau belum dapat tak kasih lagi dessertnya. Ya. Kalau belum dapat nanti saya beri es krim. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, maka akhirnya saya mengatakan bahwa sebenarnya kekristenan itu atau kedatangan Tuhan Yesus dalam dunia ini intinya adalah memang targetnya untuk bisa masuk dalam hidup kekal. Tetapi selama hidup kita dalam dunia ini, maksud Tuhan datang melalui penderitaannya, melalui penderitaan yang kita alami adalah melakukan pembaharuan, pembentukan karakter untuk kita semua menjadi manusia baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sudi Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.